Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Staningsih dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun, dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa sih itu sistem zonasi? Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja, karena mau tidak mau, mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh, walaupun menyandang status favorit. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas. Karena dana BOS yang didapat sama, maka peluang baiknya juga sama. Selain itu, adanya sistem zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi, maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan sistem zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017, sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Jika dilihat dari implementasi yang dilakukan secara bertahap, maka telah terjadi interaksi antara pembuat kebijakan dengan warga negara khususnya peserta didik, sehingga dari interaksi tersebut dapat diperoleh umpan balik yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sistem zonasi ke depannya. Penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Jadi kesimpulannya adalah penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orang tua, dan guru, agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif. Dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dari sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.